وسلم. اللهم صل وسلم وزد وأتم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك، أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم، وترجمان بلسان الخدم، ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم، أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والخجل الجليل، ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah natina Allah ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin. Wa man aqra'uha bi niyatin Allah yursilu mithla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah المؤسسين والمتبرعين لهذا المجلس، كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا مشايخنا وفي مقدمتهم المغفور له المعلم كي شافعي عزامي، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين. كما نقرأها أيضا أن الله يبارك في أعمارنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. على هذه النية لها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, wabil khusus sahibul majlis, keluarga besar Muallim Kiai Syafi'i Hazami. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 2 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 2 Maret 2025, Allah Ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian yang kedua di bulan suci Ramadan, membaca kitab Al-I'tiqad yang disusun oleh Ibnu Qudamah Al-Hambali, ulama salafus saleh. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan, al-ma'budi fi kulli zaman, allazi la yakhlu an ilmihi makan wala yusghiluhu sya'nun ansa'an jalla
anil asbahi wal andad, ya, wa tanazzaha anis sahibati wal aulad, wa nafaza hukmuhu wa nufiza hukmuhu fi jami'il ibad, la tumassiluhul uqulu bitafkir wa la tatawahhamuhul qulubu bitaswir. Jadi ada sajak nun, ada sajak dal, ada sajak ro. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al-Mahmud, yang dipuji, zat Allah yang dipuji, bi kulli lisan, semua lisan, ya. Artinya lisan Arab atau lisan Ajam. Ya. Kalau orang Ajam mengatakan apa? Ya, ya segala puji, nah gitu. Kalau orang Arab, alhamdulillah. Al-Ma'bud fi kulli zaman, Allah yang disembah sepanjang masa. Allazi la yakhlu an ilmihi makan, zat yang tidak sunyi dari ilmunya dimanapun tempat. Jadi dimanapun tempat Allah tidak sunyi ilmunya. Artinya Allah selalu mengetahui dimanapun kita berada. La yusghiluhu sya'nun an sya'nin. Ya, artinya walaupun Allah selalu sibuk, kulla yaumin huwa fi sya'an, walaupun sibuk, namun kesibukan itu tidak menyibukkan, ya. Kesibukannya Allah tidak menyibukkan, gitu ya. Beda kalau kita sibuk sehingga ada kerjaan lain tidak bisa kita kerjain, ya. Kalau Allah walaupun sibuk tapi tidak membuat sibuk yang lain. Nah, kemudian apa? Jalla anil asbah wal andad, yang maha tinggi, maha agung daripada sifat yang menyerupai makhluk. Allah maha suci daripada sifat-sifat yang menyerupai makhluknya. Tanazzaha anis sahibati wal aulad, Allah maha suci daripada, ya, istri. Jadi Allah tidak punya bini, tidak punya anak, nggak perlu. Ya. Nah, kemudian wa nufiza hukmuhu fi jami'il ibad. Tadi itu nun. Nah, sekarang giliran dal nih. Jalla anil asbahi wal andad. Jadi kalau mau disajakin harus disukunin kedengeran, ya. Jalla anil asbahi wal andad wa tanazzaha anis sahibati wal aulad wa nufiza hukmuhu fi jami'il ibad. Nah, ya. Jadi ketentuannya terlaksana. Ketentuannya harus apa? Ketentuannya harus dilaksanakan untuk semua hamba tanpa kecuali. Nah, baru giliran ro nih. La tumassiluhul uqulu bitafkir. Ya. Jadi akal kita tidak akan bisa, ya. Tidak akan bisa, ya, menggambarkan, menghayalkan, ya, bagaimana Allah itu, ya. Nah, itu nggak bisa, akal kita ini nggak muat. Makanya yang Allah perintah akal kita kita gunakan buat mikirin makhluknya, bukan mikirin zat Allah. La tatawahhamuhul qulubu bitaswir, ya, hati nggak akan bisa menggambarkan. Nah, ini di dalam ilmu balaghah dikatakan bara'atul matla, bara'atul istihlal. Jadi seseorang yang ingin berbicara tentang suatu tema, nah itu bisa digambarkan yang mau diomongin itu melalui muqaddimah. Karena yang mau diomongin oleh Syekh, ya, Ibnu Qudamah di sini adalah sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang tidak menyerupai makhluk. Karena mau dibicarakan itu sehingga muqaddimahnya itu tuh tadi, ya. Jadi bisa tergambar dari muqaddimah apa yang mau dibicarakan melalui buku yang mau disajikan ini kelihatan. Ini namanya bara'atul matla atau bara'atul istihlal. Tuh sama seperti Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim muqaddimahnya itu suratul Fatihah, ya. Nah, dalam suratul Fatihah sudah tergambar
bahwa isi Al-Quran itu ada 3 ya. Pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Itu dapat kita tahu dari suratul Fatihah. Yang pertama akidah, dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu akidah. Nah, syariah mana syariah ya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Nah, itu syariah. Ya, karena kan syariat Allah ya melalui para nabi dan rasul. Ada ilmu akhlak. Nah, mana? Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nah, ini ilmu akhlak. Ya. Apa itu? Siratal ladzina an'amta, giliran yang baik kita sandarkan sama Allah. Ya. Jalan hamba-hambamu yang kau telah beri nikmat. Engkau beri nikmat. Karena memberi nikmat sesuatu yang baik, langsung kita bilang engkau. Tapi kalau giliran marah, kan marah itu kalau menurut kita nggak bagus. Nah, itu redaksinya ghairil maghdubi, itu bukan orang-orang yang dimurkai. Harusnya bukan jalan-jalan yang kau murkai. Nah, ya, walaupun segala sesuatu dari Allah, tapi tidak layak kita menisbahkan murka kepada Allah. Itu namanya ilmu akhlak. Itu namanya bara'atul matla, bara'atul istihlal. Ya. Nah, laisa kamislihi syai'un. Nah, ya. Nah, dalilnya bahwa Allah tidak bisa digambarkan ya, disepertikan, digambarkan sama apa aja. Firman Allah, laisa kamislihi syai'un. Ya, sedikit pun tuh, syai'un sedikit pun tidak seperti Allah. Maksudnya yang apa yang tidak seperti? Zatnya, sifatnya dan af'alnya. Ya, zatnya, sifatnya dan af'al. Allah Maha Esa. Zatnya Maha Esa, sifatnya Maha Esa, af'alnya Maha Esa. Artinya Maha Esa tidak menyerupai apa? Makhluk ya. Nanti semuanya itu ada keterangan. Wa huwas samiul basir. Lahul asmaul husna wa sifatul ula. Allah punya asmaul husna lebih dari 99. Kalau sifat ya al asma al husna, kalau sifat al ula, sifat-sifat yang maha tinggi. Jadi sifat-sifat sama dengan nama-nama. Ya. Allah namanya ini ya, sifatnya itu ya. Jadi sama 99. Adapun ketika kita membaca di kalangan mazhab Asy'ariyah, sifat Allah itu 20. Nah, itu berarti yang pokok-pokok ya. Yang pokok-pokok itu 20 gitu. Tapi kalau mau dibatasi nggak terbatas, hanya apa? Sebatas berapa? 20. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, ini juga ya, ada sifat istawa 'alal arsy, Ar-Rahman. Allah yang Maha Pemurah. Alal arsy istawa ya. Nah, apa? Bersemayam di aras gitu ya. Nah, ini juga sifat namanya af'al. Maksudnya mau apa? Menyebut ayat-ayat itu yang berbicara tentang zatnya Allah, asma'nya Allah, af'alnya Allah itu. Nanti semua akan ada keterangan. Ini hanya sekedar menyebut ayat-ayatnya saja. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Artinya lahu ya. Kalau orang dulu bilang lahu baginya. Ya, kalau orang sekarang kita bilang baginya dia nggak paham bagi. Ya. Kepunyaan. Kepunyaannya lah tuh ya. Milik ya. Karena dia yang bikin, dia yang punya ya. Dia yang berkuasa tuh di langit dan di bumi ya. Wa ma bainahuma, dan antara, kenapa langit bumi dan antara, karena kita tinggalnya di planet bumi. Makanya ada yang di atas dari bumi kan langit, yang di bawah yang bumi. Tapi kalau ente ada di ruang angkasa, nggak bisa dikatakan langit sama bumi ya. Ngomong langit itu di atas, bumi di bawah, karena kita di mana? Planet bumi. Nah, kalau kita berada di ruang angkasa, berarti antara langit sama bumi kita kan gitu ya. Ini ngomongnya karena kita di mana nih? Planet bumi ya.
Wa ma tahta saro, dan yang ada di bawah saro. Bawah bumi. Ya. Orang yang wafat meninggal dunia di mana? Dikebumikan di mana? Nah, Allah ya. Allah yang memberi nikmat kubur, yang memberikan azab kubur. Itu kan azab kubur, nikmat kubur di bawah saro, di bawah lapisan bumi. Wa in tajhar bil qauli, ketika kamu mengeraskan suara, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Ya. Jadi bukan berarti harus supaya didengar oleh Allah harus mengeraskan suara tuh. Walaupun ente nggak keras, ya Allah tetap apa? Nah, oleh karena itu doa itu nggak perlu dengan ya mengeraskan suara gitu. Bukannya keras-keras, emang ada orang doa keras-keras gitu, bukan mengeraskan suara. Ud'u rabbakum tadarruan wa khifyatan. Ahata bi kulli syai'in ilma. Oh ya. Allah ahata. Ya, apa itu? Meliputi ya, ilmunya bi kulli syai' gitu. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu ya. Karena semuanya makhluknya, segala sesuatu Allah Ta'ala tahu ya. Segala komponen-komponen dari yang sebesar-besarnya sampai yang sekecil-kecilnya ya. Kan setiap ya benda itu ada ya apa itu ya atom-atom. Nah itu syai'in. Wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukman. Allah qahara menguasai semua makhluk izzatan wa hukman, baik itu kemuliaannya ataupun hukumnya. Jadi semua itu mengikuti aturan Allah. Allah yang atur ya. Sehingga selama bumi ini ya belum datang hari kiamat, dia bisa berjalan dengan apa? Berjalan dengan apa? Dengan apa? Dengan berjalan dengan aturan Allah. Nah itu ya. Jadi semua itu Allah Ta'ala yang ngatur ukuran-ukurannya. Semua itu sesuai ukuran dengan ukuran yang diperlukan. Nah itu artinya wa hukma. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Nah, jadi rahmat dan ilmunya Allah ya, wasi'a kulla syai', yang meliputi segala sesuatu. Demikian juga tadi ilmunya Allah dan kekuasaan Allah. Nah, dalilnya mana? Nah, ini dalilnya. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka. Wala yuhituna bihi ilman. La yuhituna bihi ilman, sedangkan mereka nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Mausufun bima wasafa bihi nafsuhu. Nah, ini mazhab salaf namanya ya. Allah mempunyai sifat atau ya punya sifat dengan yang Allah sendiri yang menyifati akan dirinya. Ya, jadi sifat itu bukan dari siapa-siapa, Allah sendiri. Di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'anul Azim menyatakan bahwa sifatnya ini begini tuh ya. Wa ala lisani nabiyil karim. Nah, dan ya melalui lidahnya Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya Al-Qur'an nih. Begitu juga karena Nabi Muhammad wa ma yantiku anil hawa tuh in huwa illa wahyun yuha. Jadi sama aja sumbernya dari Allah walaupun itu sabda Nabi tentang sifat-sifat Allah. Wa kullu titik itu. Tadi kan ya wa ala lisani ma'tuf. Nah kalau ini kullu ma ja'a fil Qur'an au sahha anil Mustafa alaihi wasallam min sifatir rahman wajaba. Nah jadi kullu itu mubtada ya titik dari itu kullu ma ja'a fil Qur'an, semua sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Quran dan sifat Allah yang terdapat dalam hadis sahih sahha anil Mustafa, hadis sahih ya dari sifat Allah wajib tuh ya wajib. Nah ini khobarnya, hulunya mubtada, wajib diapain, diimanin oleh hamba kita ini ya, wajib iman bihi wa talaqihi bitaslim wal qabul, dan wajib kita menerima, jangan pakai menolak atau protes-protes atau mentafsir-tafsir
tarkut ta'arud. Nah, jadi wajib kita imanin, wajib kita terima tanpa gitu, tanpa harus ta'arud birraddi wa ta'wil, ya. Dan wajib ninggalin ta'arud. Apa ta'arud? Ya, menerima berarti wajib ninggalin menolak. Ta'arud dengan menolak, wa ta'wil atau mentakwil-takwil. Ini sifat Allah ditakwil-takwil. Ya, walaupun ada dasarnya takwil benar, tapi kan belum tentu benar. Jadi lebih baik kita terima apa adanya dan kita mengatakan bahwa semua sifat Allah tidak sama seperti apa? Makhluk. Jadi Allah Maha mendengar, nah kita pun mendengar kan gitu. Tapi mendengarnya Allah ya, nah, tidak seperti mendengarnya makhluk. Ya udah, Allah Maha mendengar ya. Jadi mendengar ditakwilin dengan itu ya. Jadi tanpa harus kita menolak, tanpa harus mentakwil, atau tanpa harus tasbih ya, menyerupai wa tamsil ya. Menyerupai dan tamsil begitu. Allah Maha mendengar. Apa itu yang mendengar? Ini seperti ini nih. Itu namanya tamsil. Ya, saya ngomong itu dengar nggak? Nah, itu seperti itu. Nah, Allah jangan dikata seperti itu. Memang Allah seperti dengarnya ente. Itu gitu ya. Tanpa harus ditasbih dan tamsil. Ada orang nanya, kalau Allah Maha mendengar, apa tuh artinya? Nah, seperti ini, saya ngomong nih, ente dengar nggak? Dengar. Nah, itu seperti itulah. Jadi Allah nggak boleh dikatakan mendengarnya seperti kata-kata itu tadi itu. Ya. Ya. Wa ma uskila min dalik wajaba isbatuhu lafdhan. Nah, namun kalau yang sulit, nah ini kan ayat Quran tentang sifat ini ada yang wadih, ada yang sulit. Adapun yang sulit ya, yang sulit kita pahami umpamanya itu, ini mutasyabihat nanti. Wajaba isbatuhu lafdhan. Wajib kita yakini apa adanya, zohirnya apa adanya itu, tanpa harus apa itu ya. Tarkut ta'arud limakna, tanpa harus kita ya mendalami makna-maknanya tadi itu ya. Wa nuraddu ilmuhu ila qailihi ya. Nah, kalau ente mau takwil, jangan ente yang takwil. Kata kita bilang ya, orang lain yang takwil, saya sebut namanya ya. Kalau mau mentakwil, kembalikan takwilnya ini kepada qailnya ya. Menurut mazhab Asy'ari, nah gitu ya, bukan jadi kita. Menurut Asy'ari, arti daripada Ar-Rahmanu alal arsistawa, Allah itu bersemayam, menurut mereka mentakwil dengan kata-kata Allah menguasai. Jadi nyebut ya, siapa yang bilang artinya bersemayam diartiin dengan menguasai? Sebut Asy'ari gitu. Ya, itu naruddu. Apa naruddu? Artinya mengembalikan ya ilmunya ila qailina, atau kita mengembalikan ilmunya sama Allah. Kan Allah yang bilang kalau dia Maha mendengar. Apa artinya Maha mendengar? Ya. Nah, artinya kita kembaliin sama Allah. Allahu a'lam gitu maksudnya. Allahu a'lam. Pokoknya Allah Maha mendengar ya. Sebetulnya ini enggak sulit ya. Ya, ketika dikatakan Allah Maha mendengar, jangan sampai kita serupain mendengarnya Allah dengan mendengarnya apa? Makhluk. Nah, contoh orang yang nyerupain. Kalau kita kan mendengar orang mendengar perlu wasilah, alat. Ada telinga. Apakah Allah Ta'ala mendengarnya perlu telinga? Nah itu. Ya nggak perlu. Ya. Nah ini nggak sulit. Kenapa nggak sulit? Nah di depan kita ada barang yang bisa dengar, dia nggak punya telinga. Handphone. Man handphone punya telinga. Dia bisa ngerekam. Ya, handphone bisa memoto saya. Emang tuh handphone punya mata. Ini nggak sulit. Waktu zaman dulu mungkin mau nggambarin ya agak susah. Karena belum ada handphone, belum ada apa. Kalau sekarang sih udah gampang. Ya. Jadi jangan pikiran kita itu sempit. Oh, setiap yang mendengar berarti punya telinga dong. Kalau punya telinga, kira-kira telinganya seperti apa itu? Nah, ya. Ketika kita sulit, kita kembalikan wa naruddu ilmahu ila qaili. Qailnya itu Allah ya.
wa naj'alu uhdatahu ala nakilihi, atau kepada mazhab tadi, mazhab Asy'ari ya. Naj'alu uhdatahu, nah kita jadikan tanggung jawabnya kepada orang yang apa itu, yang mengutip ya, ittiba'an li thoriqir rasihin, karena mengikuti ulama-ulama rasikhina fil ilmi ya. Itu disebut nanti di dalam Al-Qur'an ulama-ulama rasih itu yang ilmunya mantep ya, para sahabat tabi'in yang ilmunya mantep dalam fil ilmi. Mereka ya ketika menjumpai ayat-ayat seperti ini mereka mengatakan amanna ya, tanpa harus apa ya, bersusah payah untuk mentafsir-tafsir, memaknakan, menyerupai, mengumpamakan. Alati asna, yang nama Allah Ta'ala memuji ya di dalam Al-Qur'anul Karim biqaulihi, dengan firman-Nya. Jadi ulama yang ilmunya mantap, yang ketika ketemu ayat-ayat yang sulit ini langsung mereka mengatakan kami beriman. Nah, mengetahui bagaimana ya, kami serahkan sama Allah. Itu ulama yang seperti itu dipuji di dalam firman Allah. Bunyinya apa? Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Nah, mana pujian Allah ini nih, wa ma yadzakkaru illa ulul albab ya. Ini ayat ini sebelumnya ada ayat sebelumnya warrasikhuna, yaitu apa? Ini ada dalam surat Ali Imran ayat 7, panjang ayatnya, saya baca mulanya awal ayat. Wallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun ya hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Nah itu ayat awalnya begitu tuh. Allah yang nurunin Quran. Di dalam Quran itu ada dua macam ayat. Ada ayat yang muhkamat, yang udah jelas ya, jadi pemahamannya mudah gitu ya. Nah kemudian ada wa ukharu mutasyabihat. Nah ada yang pemahamannya agak sulit ya, seperti tadi itu Allah bersemayam, Allah punya muka, Allah punya tangan tuh, Allah punya kaki. Bahkan di dalam Quran ada Allah punya betis ya waltab patis saku besak tuh, nanti di hari kiamat jadi betisnya Allah kelihatan. Nah ya maksudnya Allah sibuk, kan biasa kalau orang sibuk ngapain? Ngangkat apa? Ngangkat kain, sehingga betisnya apa? Kelihatan. Nah, berarti kan Allah punya betis. Nah, ada orang nanya, kalau memang Allah punya betis, kira-kira nggak usah pakai tanya, udah kena Allah bilang punya betis, ya udah habis urusan. Nah, ini aman nabihi itu. Orang yang rasihuna ketika menjumpai seperti itu langsung bilang aman nabihi kullun min indi. Oh, nah dipuji dengan kata-kata wa mayat. Oh, orang berarti ulama yang seperti ulul albab tuh. Ya, ulul albab. Ya. Nah, orang yang punya ini kan pujian dari Allah. Nah, sebaliknya mereka yang berusaha mencari-cari, mentakwil-takwil yang belum tentu takwilnya benar. Nah, itu bukan dipuji, dicela. Mana itu celaan Allah? Wa qala fi zammi mubtagi ya. At-takwil limutasyabihi tanzilihi, artinya mentakwil-takwil tanzilihi, artinya ayat yang Allah turunin yang mutasyabih itu tuh, yang sulit-sulit seperti tadi Allah punya mata, punya telinga. Nah ini mereka yang berusaha mentakwil dicela. Mana itu? Fa ammal lazina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyabaha min hubtigha al fitnati wa ibtigha ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah ya. Nah, jadi celaan itu kena Allah bilang adapun hamba-hambaku yang punya hati ya zaid. Nah, hati apa ini ya? Nah, hatinya apa? Terpleset, tergelincir. Nah, itu berarti ini celaan. Tuh, mereka yattabi'una ma tasyabaha.
ya, mereka mencari-cari, ya, mentakwil takwil, ya, belum tentu takwilnya itu benar. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sedangkan yang tahu takwilnya, tafsirnya hanya siapa? Allah. Ya, nah itu berarti celaan di sini. Faja'ala ibtigha at-ta'wili alamatan ala zaig. Allah melalui ayat ini menjadikan orang yang mencari-cari takwil tanda kalau hatinya itu tidak istiqomah, tuh hatinya zaig, ya. Hatinya tergelincir. Wa qoronahu bibtighail fitnah. Kemudian setelahnya itu bukan hanya hatinya saja yang menyimpang. Nah, berarti dia itu mencari fitnah, ya. Nah, kata-kata ini berarti celaan. Summa hajabahum amma amaluhu. Kemudian Allah tutup mereka apa yang mereka harapkan. Wa qata'a atma'ahum, sehingga yang mereka inginkan, ya, Allah putus, ya. Amma qasuluhu, apa yang mereka inginkan. Nah, mana itu yang mereka inginkan ditutup oleh Allah dengan firman-Nya wa ma ya'lamu. Kan yang mereka inginkan mencari-cari, ditutup dengan kata-kata wa ma ya'lamu ta'wilahu. Udah habis urusan dah, karena ta'wil itu nggak ada yang bisa, berarti ditutup nih. Qala Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini orang salafus saleh. Beliau berkata, ya, menafsirkan sabda Nabi. Nabi bersabda menyebut tentang bukannya ayat mutasyabih, hadis mutasyabih. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Sungguhnya Allah turun kemana tuh? Ke langit paling bawah, ya. Tuh. Nah, kalau berarti turun kan dari atas turun ke paling bawah. Nah, sekarang tanya turun. Tuh, gimana tuh turun? Ya. Janganlah punya pikiran ngeres. Kalau turun itu sama seperti kita turun dari atas kemana? Ke bawah. Nah itu. Nah kan seluruh dunia ini nggak ada atas, nggak ada bawah. Nih, ya. Jadi galaksi. Oh, kalau kita ngelihat ada galaksi, ada bintang, kita ngelihatnya di planet bumi. Sehingga yang ada di kepala kita bilang apa? Di atas. Yang kita injak apa? Nah, tapi kalau Allah Ta'ala kan di luar daripada apa? Seluruh alam semesta. Berarti nggak ada atas, nggak ada bawah. Oh, kenapa kok Allah Ta'ala pakai bilang ke bawah? Karena ngomongnya sama kita supaya kita paham tuh. Gitu. Bukan berarti Allah turun. Ya. Sebab kalau ngomong kan harus ngomong sesuai sama pemahaman orang. Gitu. Ya. Turun. Ya. Nah itu tadi ayat hadis Nabi yang mengatakan Allah Ta'ala turun. Apa kata Imam Ahmad ketika ada orang nanya, wahai Imam Ahmad, bagaimana tuh pengertian Allah Ta'ala turun? Oh, ya, malam Lailatul Qadar, nah, malaikat Allah turun menawarkan nisfu Sa'ban kemarin. Ya, gimana turun tuh? Ya, atau setiap malam, ya, sepertiga terakhir Allah turun menawarkan siapa yang mau, ya. Apa kata Imam Ahmad, ya, menanggapi, mengomentari sabda Nabi tadi? Qala fi qaulin Nabi innallaha yanzil, ya, wa annallaha yura fil qiyamah. Nanti Allah Ta'ala akan bisa dilihat di hari kiamat. Ini masih kesambungan hadis. Jadi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun kita di dunia mata kita nggak kuat melihat Allah, nanti di hari kiamat kita akan melihat Allah. Nah, ini contoh-contoh Allah bisa dilihat. Ya, kalau Allah bisa dilihat, kira-kira seperti apa? Jangan pakai ditanya, udah. Ya. Allah turun gitu, ya. Wa ma asbahahu, dan ayat-ayat dan hadis yang menyerupainya. Ya. Ini kata-kata Imam Ahmad belum ada nih. Apa kata Imam Ahmad? Nah ini makulul kaul. Tuh, makanya ada titik 2. Ini kalau orang mau bikin tesis apa, kalau makulul kaul ada titik 2. Baru nih perkataan. Ya, jadi perkataan tuh harus titik 2. Namanya kalau ilmu nahu makulul kaulnya Imam Ahmad apa itu?
hadhil ahadisu. Nah, itu. Ini menunjukkan Imam Ahmad tuh mengikuti mazhab salaf tuh. Kata Imam Ahmad, hadis-hadis seperti ini nu'minu biha wa nusaddiqu biha. Langsung kita percaya, kita benarkan. Nah, la kaifa, enggak perlu pakai apa? Bagaimana, wala makna, apa artinya, ya. Kemudian apa, ya? Wala nuraddu syai'an minha, sedikit pun dari ayat tadi jangan ada yang kita tolak. Wa na'lamu annama jabihi rasul haq, pokoknya kita yakini apa yang disampaikan oleh Nabi tentang sifat Allah hak, ya. Wala narudu ala rasulillah, jangan kita menolak-nolak ucapan Nabi. Wala nasifullaha bi aksar mimma wasafa bihi nafsuhu, jangan kita menyifati Allah melebihi daripada yang Allah sifatin, ya, oleh dirinya sendiri itu. Bila hadin wala ghaya, tanpa ada batas. Nah, itulah firman Allah, laisa kamislihi syai'un. Jadi Allah itu tidak sepertinya. Ya, jadi ka itu misli laisa mislihi. Ya, nah, apa artinya di sini? Artinya sepertinya enggak, apalagi seperti, gitu kan. Ya. Ini namanya taukid, ya. Ya, sepertinya aja Allah enggak seperti sifat makhluk, apalagi seperti makhluk. Sepertinya aja, Bang. Nah. Nah, ini sami, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Enggak usah ditanya bagaimana tuh Allah melihat, Allah mendengar. Nah, ini Imam Ahmad sendiri, ya. Ya. Wa naqulu kama qala. Ya, nah ini masih kata-kata Imam Ahmad, ya. Wa naqulu kama qala. Ya. Kita mengatakan seperti yang Nabi katakan. Enggak pakai ditambah-tambahin, diarti-artiin. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsuhu. Kita menyifati Allah dengan sifat yang Allah sendiri menyifati oleh dirinya. La nata'adda dzalik, kita tidak melebihi. Wala yablughuhu wasful wasifin, dan tidak apa, ya, tidak melebihi daripada, ya, wasful wasifin, sifat orang-orang yang menyifati. Wa nu'minu bil Qur'ani kullih, masih kata-kata Imam Ahmad ini, semua apa yang di Al-Qur'an kita iman. Muhkamnya, mutasyabihnya. La nuzilu anhu sifatan min sifatin. Jadi jangan kita hilangin salah satu sifat Allah dengan apa? Kenapa disebabkan kita hilangin? Nah, ini seperti Mu'tazilah yang mentaktil. Kan ada yang mentasbih, ada yang mentaktil. Kalau mentasbih menyerupai, kalau yang mentakwil mengartiin. Kalau mentaktil, daripada rumit-rumit lebih baik kita hilangin aja semua. Nah, itu Mu'tazilah, ya. Ngambek jadinya di sini. Demikian pula kita tidak ngilangin salah satu sifat Allah disebabkan kena sanaatin, ya. Kena adanya sanaatin sunniat. Karena kalau mau diartiin jadi buruk gitu, makanya kita buangin aja dah, ya. Tuh, wala nata'addal qur'ana wal haditsa, kata Imam Ahmad, kita tidak boleh apa itu melebihi, ya, apa yang dikatakan oleh Quran dan hadis. La na'lamu kaifa kunha dzalik, kita tidak tahu bagaimana kunha, hakikah ada di batu kunha ay kun husai hakikatuhu wa nihayatuh. Hakikatnya Allah kita enggak tahu. Karena otak kita ini sangat terbatas. Ya. Wa dzalika illa bi tasdiqir rasul wa tasbitil Quran, ya. Cukup kita membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi dan yang ditetapkan oleh apa? Quran. Nah, itu pendapat Imam Ahmad. Nah, sekarang imam kita Syafi'i sama, ya. Qala Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah. Nah, ini setiap orang akad nikah baca ini. Berarti akidah salaf. Kan ada khutbah nikah tuh. Ya. Kalau nggak salah nih, khutbah nikah kayaknya tuh.
bacaannya gitu. Amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah tuh. Wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradillah. Itu khutbah nikah, ya. Jadi bukan berarti ini mazhab salaf itu berbeda dengan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengikuti salaf. Itu buktinya orang akad nikah ini hamdalahnya begitu, ya. Mengikuti mazhab salaf. Wa ala hadza. Nah, atas metode ini nih, jalan ini darajat salaf, ya. Nah, itulah jalan, ya, yang diikuti oleh salaf wa aimmatul khalaf dan imam-imam yang datang belakangan dan yang duluan tuh salaf duluan khalaf radhiyallahu anhum kulluhum muttafiqun. Mereka itu para ulama salaf khalaf muttafiqun sepakat alal iqrar mengakui menetapkan wal imrar. Al imrar artinya membaca mengimani tanpa mentakwil tuh imrar. Isbat, ya, menetapkan lima waroda minasifat asalkan disebut di dalam kitabillah wa sunnati rasulillah min ghairi ta'arudin li ta'wilihi. Nah itulah tadi, ya, para ulama salaf wal khalaf. Wa qad amarona, ya, bil iktifa. Nah kita ini, ya, yang datang belakangan diperintah untuk mengikuti iktifa atharihim, ya, mengikuti jejak para ulama kita. Wal ihtidak, kita, ya, mengambil petunjuk bimanarihim. Manar itu kalau itu menara, ya. Maksudnya manar di sini ada di bawah catatan kaki nomor 2. Manar itu jam'u manarah, alamat, ya. Jadi manar itu kan ada menara. Wah, ini ada masjid nih kelihatan dari atas. Ya, kan menara dari jauh kelihatan. Nah, itu asal manarah itu jamak manarah. Alamat taj'alu bainal haddain, ya, yang menjadikan antara dua batas. Itu manar, asal kata manar. Manarul haram, ya. Jadi tanah haram sama tanah halal, ya, ada menaranya, ada tugu. Ya, nah dengan adanya manarah dibatasi. Oh, dalam sono tanah haram, sana sini tanah halal. Nah itu kan, jadi ada tugu yang membatasi antara apa? Dua batas, tanah halal, tanah haram. Ada manarahnya. Wa minhul hadis, ada hadis Abu Hurairah di bawah innalil islami, ya, apa ini, ya, suan wa manaron. Islam itu punya alamat. Fasyara'i, punya syariat, yu'rafu biha, bisa dikenal Islam itu melalui syariatnya. Nah, ya itulah tadi tentang apa itu tadi kita diperintah, ya, mengikuti, meneladani, ya, artinya menjadikan petunjuk dengan apa? Para ulama-ulama salafus saleh wal khalaf. Wa hadzarana al-muhdasat, dan kita dilarang untuk muhdasat. Nah, ini muhdasat. Tuh, mengada-ada. Di sini ada muhdasat jam'u muhdasah bil fathi, ya. Dalnya itu muhdas bukan muhdis, dibaca fathah. Wa hiya malam yakun ma'rufan fi kitabin wala sunnah wala ijma'. Jadi mengada-ada yang memang enggak ada dalam Quran, hadis dan ijma', ya. Tuh, wa akhbarana annaha minad dhalalat, ya. Kalau enggak ada dasar Quran, hadis, ijma, berarti itu, ya, dhalalat, ya. Ya. Nah, ini perlu diketahui ada dan tidaknya ini ada dua, ya. Yang dikatakan dhalal kalau memang enggak ada sama sekali. Nah, tapi kalau umpamanya enggak ada secara langsung, tapi secara langsung tidak langsung ada, nah itu enggak dhalalat. Ya. Contoh umpamanya maulid. Maulid kan bid'ah. Kenapa bid'ah? Emang dulunya nggak ada kan? Tapi apakah dolalah atau apa? Hasanah. Ini lihat dulu, ya. Nah, walaupun dalilnya secara langsung nggak ada, tapi secara tidak langsung ada nggak ada? Ada. Bagaimana cara mengetahui dalil tidak secara apa? Nah, maulid itu apa sih? Maulid itu acara maulid apa sih? Ya.
baca Quran. Nah sekarang ada nggak dalil baca Quran? Ada. Ya. Orang maulid baca apa? Salawat. Nah, salawat disuruh nggak? Disuruh. Ya. Nah kemudian maulid apa lagi? Mengenal sirah Nabi. Nah bagaimana mungkin kita meneladani Nabi kalau kita nggak tahu sirahnya? Nah itu, nah berarti ada dalilnya kan? Tapi walaupun nggak secara, nah nggak dikatakan bid'ah dolalah, ya. Karena bid'ah itu ada dua, ada dolalah, hadapan. Nah yang di dolalah ini kalau yang memang bid'ahnya nggak ada sama sekali, baik secara langsung atau apa. Nah ini udah kita baca kitab kemarin sudah selesai, yaitu kitab apa itu, ya? Mafahim yajibu an tusoha. Itu kesimpulannya begitu. Nah, yang mendasari kita adalah sabda Nabi yang berbunyi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina, ya. Tuh. Artinya alaikum, wajib. Nah, ya. Wajib atas kamu yang datang belakangan mengikuti, ya, ajaran sunnah itu ajaranku dan ajaran yang ya lakukan oleh khulafa pengganti-penggantiku. Nah, khulafa itu pengganti-penggantiku yang ya, rasyidin. Nah, yang mereka itu apa? Dapat petunjuk al-mahdiyin mim ba'di, ya. Ya, addu 'alaiha bin nawajis. Nah, ini taukid namanya. Gigit erat-erat dengan apa? Kalau orang supaya digigit jangan terlepas, pakai apa gigitnya? Masa ya pakai gigi depan? Gigitnya pakai apa? Iyakum wa muhdatsatil umur. Jangan kamu mengikuti melakukan, ya, hal-hal yang baru. Tuh fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nah ini ada sifat yang dibuang. Takdirnya fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Masih enggak perlu. Wa kullu bid'ah di sini. Wa kullu bid'atin sayyi'atin apa? Oh, nah itu kalau yang tadi masih umum tuh. Ya, iyakum jauhilah kamu muhdatsatil umur. Fa inna kullama muhdatsatin bid'ah. Masih benar. Ya, sesuatu yang datang baru bid'ah. Tapi wa kullu bid'atin, nah ini ada sifat. Ya, wa kullu bid'atin sayyi'atin apa? Dolalah. Nah, kalau wa kullu bid'atin hasanatin ya enggak dolalah. Ya, contohnya apa? Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, setelah beliau, ya, memerintah sholat tarawih secara berjamaah. Sebelumnya itu nggak pernah ada sholat tarawih berjamaah sendiri. Waktu zaman Umar, kata Umar, kita sholat berjamaah. Setelah selesai sholat tarawih, kata Umar, ni'matul bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baik apa? Jadi kata-kata sebaik-baik kan nggak selalu bid'ah itu apaan? Dolalah, ya. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u, ya, wala tabtadi'u, ya. Nah ini asar namanya. Kalau tadi kan hadis, ini asar dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kamu harus mengikuti, jangan membuat-buat. Tuh, la tabtadi'u, jangan membuat-buat. Udah ada, yang ada aja banyak yang ente belum lakukan. Yang ada aja nih, ya, Masya Allah. Yang ada aja masih belum, masa yang bikin-bikin yang baru. Ikutilah yang udah ada, jangan membuat-buat. Fakot kupitum, artinya udah dipenuhi. Tuh, yang ada aja udah komplit, nggak perlu diapain. Tuh, fakot kupitum, udah dicukupi. Baik. Waqala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, kalaman ma makna. Nah ini Umar bin Abdul Aziz walaupun dia seorang raja, tapi dia termasuk khulafa ar-rasyidin, ya. Apa kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Kip haitsu waqafal qaum. Kaum maksudnya ulama itu. Stop. Nah, keep itu kan arti stop. Bahasa Inggris itu keep itu stop. Berhenti sampai situ. Ya. Apa yang ulama kita berhenti, udah berhenti. Loh, jangan pakai dia tambah-tambahin. Fa innahum an ilmin waqafu, karena ulama kita berhentinya berdasarkan apa? Ilmu.
wa bi basarin nafizin kupu. Karena ulama kita itu berhentinya berdasarkan dengan pandangan yang tembus. Tuh, basarin nafizin kupu. Mereka itu udah kena Allah Ta'ala kasih basiroh yang bisa tembus, cukup sampai situ. Jadi nggak usah kita yang nggak tahu nambah-nambahin. Walahum an kasbiha kanu akwa. Lahum ala kasbiha kanu akwa. Karena ulama kita dulu ya kasabnya itu lebih kuat. Ya, Allah kasih karomah. Wa bil fadli law kana fiha ahra. Allah Ta'ala berikan fadlun, orang dulu itu lebih ya pantas daripada kita ini semua. Fala in kultum hadasa ba'dahum. Ya, jika kamu berkata hadasa ba'dahum, ya. Apa itu hadasa ba'dahum? Banyak terjadi sesuatu yang setelah mereka tiada. Ya, jawabannya apa? Fama ahdasahu illa man khalafa hajjah. Ketahuilah orang yang mengada-ada berarti sudah menyalahi tuh. Orang yang mengada-ada ya, kecuali udah menyalahi petunjuk ya ulama rasyidin tuh. Illa man khalafa hadjahum, orang yang mengada-ada, yang bikin-bikin baru berarti sudah menyalahi hadjahum. Wa raghibaan, sudah tidak suka. Kalau raghibapi suka, orang yang mengada-ada berarti orang yang sudah tidak suka dengan ajaran orang dulu. Walaqad wasafu minhu ma yasfi wa takallamu minhu ma yakfi. Ulama-ulama kita dulu sudah menyifati Allah dengan yang sifat yang sudah cukup ya. Udah cukup ya. Wa takallamu minhu ma yakfi. Omongan mereka udah cukup dari itu ulama salaf. Pama fauqahum ya. Pama fauqahum apa ya? Musir. Nah, melebihi dari itu berarti apa ya? Rugi ya. Wa madunahum muqassir. Kalau kita melebihi dari ulama dulu muhasir, kalau kita mengurangi dari ulama dulu sebaliknya muqassir ya. Gitu. Jadi jangan ifrat, jangan tafrit. Melebihi ifrat, mengurangi apa? Muqassir ya. Kalau muqassir kan kurang, kalau mau melebihi berarti kelebihan, jangan kelebihan, jangan ngurangin. Laqad qassara anhum qaumun, ini udah terbukti banyak ya generasi-generasi yang qasara fajapu wa tajawazahum. Mereka yang qasara ya, yang mengurangi, yang nambah-nambahin itu mereka japu. Mereka itu sudah jauh. Wa tajawazahum akharun. Ada lagi sekelompok lagi, kalau yang tadi itu mengurangin, ada lagi yang nambah-nambahin. Namanya hulu nambahin tuh hulu. Kalau ngurangin namanya japu. Wa innahum fima baina zalik. Nah, yang bagus tuh yang di tengah. Antara yang japu, tajawuz dengan yang walu ya. Yang tengah. Khairul umur ya. Ausatuha, yang tengah. La ala hudan mustaqim. Nah, yang di tengah lah yang atas petunjuk yang lurus ya. Baik. Nah, satu lagi ya. Wa qala al-imam. Nah, tadi kan pertama Imam Ahmad bin Hambal, kedua Imam Syafi'i, ketiganya ya apa itu tadi? Abdullah bin Mas'ud, ada Umar bin Abdul. Nah, yang berikut asar dari Al-Imam Abu Amrin Al-Auza'i, terkenal dengan Imam Auza'i radhiyallahu anhu ya. Alaika bi asarin min salaf. Ente wajib mengikuti ya ilmu-ilmu para ulama kita terdahulu. Wa in rafadakan nasu, walaupun orang banyak menolak, kita tetap ngikutin apa? Wa iyyaka wara'ar rijal ya. Jangan sampai kamu mengikuti ya rijal ya. Mengikuti apa itu? Aro itu pikiran-pikiran, pendapat-pendapat ya. Ya. Para ulama-ulama wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Walaupun mereka itu ya pendapat mereka dihias-hiasi,
atau dihias-hiasi sehingga orang yang melihat tertarik, ya. Tuh. Nah, ini namanya ashabur ra'yi. Jadi pakai buah pikiran, ya. Sehingga orang-orang banyak tertarik, ya, dengan buah-buah pikiran mereka. Nah, itu jangan sampai mengikuti, ya, pendapat mereka itu yang menghias-hiasi ucapannya sehingga banyak diikuti oleh orang banyak. Namun yang kita harus ikuti adalah siapa itu? Ulama salafus soleh. Nah, waqala Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami, ini panjang, ada debat-debat. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang, ya. Sama kita baca Fatihah, semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا 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 الله. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك السمرقندي، وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس،
والشيخ علي بن عبد الله باراس، والحبيب عيسى بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن حسن العطاس، والحبيب علي بن حسين العطاس، والشيخ أحمد بن عبد القادر بعشن، والشيخ محمد بن أحمد بامشموس، وشيخنا المفلح المعلم محمد شافي حدامي بن محمد صالح راهبي، وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله، ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الغمور وحقاقة الحضور، وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجيء إماما ولأنبياء ختاما، وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم بقدوة المرام للحرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهل. صلى وسلم ربي عليه حد الحب وآله وصحبه عداد السحب، والحمد للإله في البدء والتناهي.